Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Bu Rahma. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang keliling dan luas daerah pada bangun datar gabungan. Nah, anak-anak, Bu Rahma di sini mengingatkan kembali ya, bahwa supaya anak-anak dapat menghitung keliling dan luas daerah pada bangun datar gabungan, kalian juga harus bisa untuk menjongak ya. Jadi kemarin sudah Bu Rahma ingatkan juga agar anak-anak dapat menghafal atau mencongak dari perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Nah, untuk yang mencongaknya sendiri untuk hari ini, Ibu harapkan anak-anak sudah bisa untuk mencongak atau menghafal perkalian dari bilangan 1 sampai 10. Nah, setelah anak-anak bisa untuk mencongaknya, anak-anak selanjutnya akan belajar terlebih dahulu dan mengingat kembali ya pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu tentang perkalian bersusun pendek dan perkalian bersusun panjang. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 48 dikali 3. Yang pertama kita kalikan antara satuan dan satuan, yaitu 3 dikali 8. Kemudian nanti nanti 3 dikali kepuluhannya, yaitu 4. 3 dikali 4. Kita mulai yang pertama, yaitu 3 dikali 8. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Yang kita taruh di bawah sini adalah satuannya. 24 satuannya adalah angka 4. Maka di bawah 3 kita tuliskan 4. Kemudian 2-nya kita sisipkan di sini di belakang 8 ya. 2 kita sisipkan di belakang. Sudah? Yang kedua, 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian tambahkan dengan 2. 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Karena 3 dikali 4 itu adalah perkalian yang terakhir, maka kita tidak perlu menyisipkan angka lagi, langsung kita tulis semuanya. 14. Maka hasilnya menjadi 144. Contoh yang kedua. 25 dikali 6. Yang pertama kita kalikan, yaitu 6 dikali 5. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Di bawah kita tuliskan kosong. Kemudian 3-nya kita sisipkan di belakang 5. Selanjutnya yaitu 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15. Kita tuliskan 15. Sehingga hasilnya menjadi 150. Contoh ketiga. 37 dikali 8. Yang pertama, 8 dikali 7. 8 dikali 7 hasilnya adalah 56. Maka di bawah sini kita tuliskan 6. Ya, dan di atas kita sisipkan 5. Kemudian 8 dikali 3. 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Kemudian kita tambahkan dengan 5. Hasilnya menjadi 29. Maka hasil akhir menjadi 296. Nah, inilah contoh perkalian puluhan dengan satuan. Kita lanjutkan dengan puluhan dikali dengan puluhan. Adik-adik perhatikan, di sini sudah ada soalnya, yaitu 35 dikali dengan 23. Sama seperti yang pertama tadi. Yang pertama kita kalikan adalah 35 dikali dengan 3. Kemudian nanti yang kedua adalah 35 dikali 2. Kita mulai. 35 dikali 3. Kita mulai dari belakang, yaitu dari 3 dikali 5.
3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Di bawah kita taruh 5, kemudian satunya kita sisipkan di belakang 5. Yang selanjutnya yaitu 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian tambahkan dengan 1. 9 ditambah 1 adalah 10. Nah, selanjutnya yaitu yang perkalian 2. Karena 3 sudah selesai, maka kita kedua. 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, untuk penempatannya kita taruh maju 1 langkah. Kita taruh di bawah puluhan ya. Ini kan kalau 5 di sini satuan, ini puluhan, dan ini ratusan. Tadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Kita taruh nolnya di bawah puluhan atau di bawah 0, kemudian satunya kita sisipkan di atas. Satunya kita sisipkan di sini karena ini ada perkalian yang kedua. Jangan di belakang sini lagi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian tambahkan dengan yang ini satu tadi. 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Kita taruh angkanya maju ke depan. Jangan ke belakang, ke bawah 1. Kita taruh di bawah 7. Sudah selesai semuanya perkaliannya, maka kita jumlahkan. 5-nya tidak ada pasangan, maka 5-nya turun menjadi 5. Kemudian ini 0 ditambah 0, 0. Dan kemudian 1 ditambah 7 hasilnya adalah 8. Maka hasil akhirnya menjadi 805. Kita ke contoh yang kedua yaitu 25 dikali dengan 16. Yang pertama yaitu 6 dikali 5. 6 dikali 5 hasilnya 30. Di bawah kita taruh 0, kemudian 3-nya kita sisipkan di belakang 5. Selanjutnya yaitu 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian tambahkan dengan 3, hasilnya menjadi 15. Kita tuliskan 15. Yang kedua, berarti sekarang bilangan yang di depan. 1. 1 dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian yang ini, 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Sudah selesai semua perkaliannya, sekarang kita jumlahkan. 0-nya turun, kemudian 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Di sini kita taruh 0-nya, kemudian satunya kita sisipkan di atas sini ya. Maka kita tulis 0, kemudian satunya sisipkan di atas. Nah, sekarang 1 ditambah 1, 2, kemudian 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Maka hasilnya menjadi 405. Kita akan mencari keliling bangun gabungan berikut. Nah, anak-anak masih ingat bukan bahwa untuk mencari keliling suatu bangun datar, yaitu dengan cara menjumlahkan semua sisi dari bangun datar tersebut. Kita jumlahkan ya, sisinya di sini adalah sisi AB, kemudian dijumlahkan dengan sisi BC, selanjutnya dijumlahkan dengan sisi CD, dijumlahkan dengan sisi DE, kemudian dijumlahkan dengan sisi EF, dan selanjutnya dijumlahkan dengan sisi AF. Kita tuliskan sekarang panjang sisi dari AB, yaitu 12 cm, kemudian BC-nya diketahui di situ 2 cm. Selanjutnya untuk panjang sisi CD. Nah, di situ belum diketahui. Kita dapat mengetahuinya dengan cara panjang sisi AB-nya kita kurangkan dengan sisi EF. Jadi, sisi AB 12, kemudian dikurangkan dengan sisi EF-nya 10. 12 dikurangi 10 adalah 2 cm. Jadi sisi CD-nya adalah 2 cm. Kemudian sisi DE di situ 2 cm. Selanjutnya sisi F diketahui 10 cm dan sisi AF-nya adalah 4 cm. Jadi jika dijumlahkan semuanya, maka dapat kita ketahui jumlahnya adalah 32 cm. Jadi keliling bangun gabungan dari bangun gabungan tersebut adalah
32 cm. Tadi kita sudah mencari keliling dari bangun gabungan. Nah, dari bangun gabungan tadi kita akan mencari luas daerahnya. Untuk memudahkan kita dalam mencari luas daerahnya, maka kita buat ruas garis putus-putus. Nah, dapat kita lihat ya di sini dari bangun gabungannya terdiri dari yang pertama adalah bangun persegi panjang dan bangun persegi. Selanjutnya, kita akan mencari luas daerah bangun gabungannya. Bagaimana ya caranya? Yaitu, kita akan menjumlahkan luas daerah yang pertama, yaitu persegi panjang, dan luas daerah yang kedua, yaitu persegi. Masih ingat ya, bahwa untuk rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian, untuk rumus dari luas daerah persegi adalah sisi kali sisi. Yuk kita cari dulu luas daerah yang pertama, yaitu persegi panjang. Nah, di sini panjangnya dapat kita ketahui dari sisi EF, yaitu 10 cm. Kemudian lebarnya dapat kita ketahui dari sisi AF, yaitu 4 cm. Dari situ kita bisa menghitung ya bahwa 10 dikali 4 adalah 40 cm pangkat 2. Nah, sekarang kita cari luas daerah yang kedua, yaitu luas daerah persegi. Sisi dikali sisi. Sisinya, salah satu sisinya dapat kita ketahui dari sisi BC, yaitu 2. Kemudian sisi CD adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4 cm pangkat 2. Selanjutnya, karena kita mencari luas daerah bangun gabungannya, maka kita jumlahkan luas daerah yang pertama dan luas daerah yang kedua. 40 cm pangkat 2 ditambah 4 cm pangkat 2, yaitu 44 cm pangkat 2. Jadi, luas daerah bangun gabungan tersebut adalah 44 cm pangkat 2. Ini adalah latihan soal yang harus anak-anak kerjakan. Kerjakan di buku tulis matematika dan jangan lupa kalian kerjakan soalnya menggunakan langkah-langkah pengerjaannya supaya anak-anak bisa paham bagaimana cara mencari keliling dan luas bangun gabungan berikut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.